Selamat Idul Fitri teman-teman semua. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah-salah selama ngomong di channel ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ini adalah pas kepikiran Ramadan yang di-tapping waktu Syawal, karena memang, pada akhirnya rencana untuk menyelesaikan video pas kepikiran Ramadan selama Ramadan tidak terjadi karena ada beberapa hal yang terjadi selama akhir Ramadan, tapi tetap perlu kita selesaikan. Nah, kita hari ini akan membicarakan lagu terakhir di album Jalaran Sadra. Lagu terakhir ini Sumara berjudul Sumara, yang saya tidak tahu itu apa dan saya langsung googling. Ternyata Sumara adalah sebuah frasa, mungkin dari bahasa Jawa ya, yang artinya adalah kepasrahan total kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti judul albumnya, yakni Jalaran Sadra atau, tentang kepasrahan, dan akhir dari lagu ini adalah tentang kepasrahan total itu. Oke, kita masuk di bagian verse teman-teman. Di bagian verse langsung dibuka dengan sebuah, apa ya, semacam kayak kalimat memberitahu bahwa, kita itu perlu berubah atau kita itu bisa berubah. Itu tidak harus selalu dalam kondisi yang enak menurut POV kita. Jadi kita itu menjadi manusia itu perlu tegas, perlu kuat, perlu siap berubah di kondisi yang mungkin tidak selalu enak. Karena gini, sebenarnya enak atau nggak enak itu kan POV kita, tapi ketika keadaannya itu meminta kita itu untuk berubah, itu sebenarnya kan tetap baik di mata Gusti Allah. Jadi kita perlu punya siap-siap hal seperti itu. Jadi seperti di lirik ya, kalau misalnya saya baca secara verbatim ya, kita berubah di keadaan yang tak indah. Nah, karena memang ya itu, perubahan itu tidak selalu atau tidak selalu muncul di keadaan yang kita kehendaki, enake koyo ngene. Nah, kita sebagai manusia itu perlu punya poin dasar untuk bisa bertahan adalah adaptasi. Karena kadang-kadang kita inginnya apa, tapi sebenarnya yang paling baik dari POV Tuhan itu tidak seperti itu. Jadi kita itu perlu siap-siap. Pertanyaannya kan jadi gini, bagaimana caranya agar kita itu bisa beradaptasi dengan mudah? Mungkin akan ada banyak varian jawaban, tapi salah satu varian jawaban yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya utarakan, yang ingin saya usulkan adalah memang dari awal kita itu perlu men-setup diri untuk tidak keterlaluan kepada dunia, kepada apa harapan-harapan kayak gini loh, kayak misalnya oke, kita kita bisa berharap, tapi kita itu perlu memberikan ruang pada harapan itu bahwa, yang berkehendak untuk memastikan bahwa harapan kita itu akan terwujud atau tidak, itu kan qada qadarnya Allah. Jadi kita itu berusaha, tapi tidak berpikir bahwa seolah-olah semuanya itu atas tangan kita. Jadi tidak perlu keterlaluan kepada apa yang ada di dunia ini. Nah, ketika kita tidak keterlaluan memegang apa yang ada di dunia ini, ada ruang-ruang itu, kita itu bisa beradaptasi. Oh, ternyata kita harus pindah. Oh, ternyata kita harus berubah. Enggak terus, "Enggak, pokoknya harus ini, semuanya itu karena aku." Nah, itu pasti akan sulit. Jadi, memang kita perlu memberikan ruang agar kita bisa beradaptasi. Kita perlu memberikan ruang pada harapan-harapan kita bahwa kita berusaha dan, posisi memberikan atau tidak itu bukan di porsi kita, sehingga nanti kita akan hidup lebih nyaman. Bahkan dalam kitab tasawuf Al-Hikam yang selama bedah lagu ini menjadi sering, yang salah satu yang sering kugunakan adalah di situ tuh mengajarkan bahwa, eee, apa, kayak gini, kayak mungkin bahasane rada ngece. Jadi berdoa kok pada sesuatu yang sudah dituliskan. Bahkan berdoa pun ada caranya. Berdoa itu memohon. Kita kenapa kita berdoa? Berdoa itu kan bentuk dari bentuk dari keyakinan kita bahwa kita itu adalah hamba yang selalu butuh, gitu kan. Jadi tidak harus selalu, koyo pengen mobil, pengen uang, atau pengen apa, tapi karena kita hamba saja itu loh, kita itu harus berdoa. Lah, bahkan dan selanjutnya doa itu pun ada seninya. Kayak doa kok pada sesuatu yang sudah dituliskan, misalnya rezeki gitu kan sudah dituliskan. Loh sudah ada jatahnya kok, gitu-gitu. Jadi, nah ini mungkin agak rada membingungkan untuk orang-orang yang
untuk orang-orang ya awam seperti kita, terus gimana caranya? Jadi mungkin yang baik-baiknya ya kita ya yang penting berdoa saja. Tapi mungkin loh ya, mungkin kalau sependek yang saya tahu dari hasil ngaji itu kayak, ya doa itu pada sesuatu yang, apa namanya, yang tidak dipastikan sudah dipastikan untuk kita, misalnya rezeki. Misalnya kayak gimana ya, ibadah itu, diterima atau tidak, itu kan hak prerogatif Gusti Allah. Nah, yang seperti itu bisa kita doai. Nah, bisa kita doakan biar ya semoga ibadah kita diterima, yang seperti itu, yang apa namanya, yang itu haknya Gusti Allah. Kita berdoa, kita berharap, kita berpasrah pada di situ. Jadi, bahkan bahkan untuk sesuatu yang kita harapkan, doanya saja itu juga ada caranya. Ketika tadi saya mengatakan bahwa, kita itu berdoa, bahkan berdoa itu ya karena status kita sebagai hamba, tidak bahkan ketika kita tidak butuh apapun, itu kan kita beribadah kan tetap harus berdoa. Nah, kenapa kok seperti itu? Kalau misalnya ini repot, lagu ini tuh memberikan apa ya, opsi pemanaan yang mudah untuk awam seperti kita, yakni kita ingat saja bahwa kita itu debu di alam semesta ini, kita itu nggak perlu jumawa. Kita itu ya manusia itu ada berapa miliar dan kita itu satu di antara itu, mau jumawa seperti apa. Ini menjadi semakin relevan untuk kita, ya ini yang kebetulan saya tapping di akhir-akhir ini ya, bagaimana keadaan kita melihat orang jumawa itu semakin banyak. Bahkan ada demo besar-besaran di negara sana itu yang tulisan besarnya adalah "No Kings". Nah, seperti itu. Jadi, bahkan dia itu kan satu di antara berapa miliar manusia di dunia ini. Jadi kita itu kalau kita diciptakan sebagai manusia, itu ya memang setup awalnya kita itu harus meminta ke Gusti Allah, harus. Nah, kalau sulit untuk bisa berpasrah seperti itu, kita bisa mulai bahwa kita itu debu di alam semesta ini. Kita itu satu di antara, 8 atau 7 miliar atau berapa jumlah manusia ini. Toh kita itu beribadah, itu nggak nambah mulia Allah, kita nggak beribadah itu juga nggak membuat Gusti Allah itu jadi hina. Kita beribadah itu ya karena Gusti Allah dan sebenarnya manfaatnya itu juga untuk kita. Kepasrahan total itu bisa dimulai dari kesadaran-kesadaran itu. Sebuah kesadaran yang sudah dihadirkan bara suara sejak awal lagu, yang mana bahwa kita itu jangan jumawa, kita itu cuma debu, kita itu apa namanya, serba terbatas, kita itu tertipu oleh alam semesta. Nah, seperti itu, seperti yang sudah dibicarakan yang lalu-lalu. Dan yang terakhir, kembali lagi bahwa lagu ini ditutup, ini seperti lagu-lagu yang lain di album Jalanan Satra. Lagu ini ditutup dengan sebuah kalimat-kalimat yang sangat manis dan penuh yang dalam maknanya yang bisa kita refleksikan. Nah, untuk poin ini saya akan nyontek ini. Jadi biar biar semuanya kesapu, biar semuanya itu tersampaikan. Pertama, misalnya gini, jadi di bagian-bagian akhir itu ada kalimat-kalimat yang pendek, tidak panjang, tapi maknanya dalam sekali. Satu, manusia hidup di dalam putaran, dan sudah ada takdirnya. Nah, kita tahu bahwa bumi ini itu berotasi. Kemarin tuh saya sempat nonton cuplikan video obrolan Dokter Gin sama Raditya Dika kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah itu, Dokter Gin sama Raditya Dika, yang mengatakan bahwa, usia hidup kita itu kan ya misalnya kurang lebih 60 tahun, dan kalau misalnya itu dikorelasikan dengan seberapa panjang bumi ini mengitari matahari, itu, ternyata cuma sepersekian persen dari lintasan bumi itu. Jadi, kita itu benar-benar debu banget gitu loh, kita itu benar-benar debu banget. Jadi manusia hidup di dalam putaran sudah ada takdirnya, kene iku wis dijatah, kene iku sudah diberi sesuatu yang, memang baik buat kita, terus kita itu ya cuma serpihan debu dan ya wis gitu, mau mau cuma seperti apa, wis akhirnya pasrah pasrah, sumarah gitu. Yang kedua, manusia kan ditelan peradaban. Nah, kita tahu bahwa apa namanya, dari sekian banyak orang, ini kan peradabannya juga terus tumbuh, terus ada, hilang, berkembang, menyusut dan sebagainya. Kita itu adalah salah satu di antara sekian banyak peradaban itu. Jadi kembali lagi menegaskan bahwa kita adalah
kayak gini nggak spesial-spesial banget, biasa-biasa wae. Artinya ketika kita kalau misalnya sombong gitu ya, sombong itu kan menilai terlalu lebih dari apa yang sebenarnya state kita. Meskipun ada pendapat lain, tapi ini beda beda. Misalnya pendapat lain bilang bahwa kita itu perlu menyampaikan, memang kita bakal begitu, gak apa-apa disampaikan. Nah itu beda ya, tapi nek sombong itu kan menilai diri terlalu tinggi dari apa yang sebenarnya kita. Nah, kalau kita itu kan mau sombong seperti apa, mau sombong seperti apa, artinya kan, kita bisa menyampaikan aslinya kita, tapi kalau mau menilai lebih loh, piye to, kita itu cuma debu gini loh, cuma satu di antara 8 juta, kita itu bakal ditelan peradaban. Kalau hanya sedikit orang yang dia itu karyanya abadi, yang bisa menerobos banyak, peradaban. Mungkin kita mungkin kita, satu di antara yang sedikit itu, tapi mungkin juga kita satu dari yang banyak yang akan ditelan peradaban yang naik turun ini, gitu. Yang ketiga yang ketiga adalah manusia tidak bisa sendirian. Mau mengejar apa, di dunia ini, kayak seolah-olah ingin menguasai dunia gitu, ingin menguasai menjadi yang paling adidaya gitu. Nggak bisa, hidup ini itu, dunia ini lebih tepatnya, dunia ini itu, konsepnya kesalingan. Taruhlah toh wis, ayo kita berandai-andai, taruhlah toh ada satu negara yang menguasai seluruh minyak yang ada di bumi ini, terus ngapain? Nggak bisa, kesalingan hidup ini itu. Kita itu sudah bisa membayangkan itu dari sebuah konsep yang sederhana yang sudah kita pelajari sejak SD. Bahwa kalau toh misalnya ular itu mau menguasai dunia, kalau toh ular itu mau menguasai dunia dan lainnya tunduk sama dia, ya akan jadi ketidakseimbangan. Adanya tikus dimakan ular, adanya ular dimakan elang, dan seterusnya itu kan bentuk dari bahwa kita itu hidup saling saling. Alam itu bukan terus ular makan tikus lantas, oh ularnya jahat, enggak, itu kan proses kesalingan. Kalau ada satu yang ingin menguasai, ini nggak sesuai dengan hukum alam, nggak sesuai. Kayak kabeh-kabeh pengen dekne dhewe sing nglakoni seperti itu, nggak bisa seperti itu. Jadi kita itu memang hidup di alam semesta ini, mudahnya ya lihat lihat rantai makanan itu, kita itu hidup itu dalam bentuk kesalingan. Jadi kita itu nggak bisa sendirian. Lalu manusia harus bisa memaafkan. Nah, karena gini, urusan memaafkan itu ya, urusan maaf-memaafkan itu memang hanya dilakukan oleh orang-orang yang bajek saja menurut saya. Ini bukan maaf yang asal ngomong maaf ya, bukan asal, tapi karena memang, oh iya, ini hanya bisa dilakukan oleh seorang ksatria kok minta maaf itu. Jadi tidak banyak orang yang kuat minta maaf gitu. Pun demikian dengan yang memberikan maaf. Jadi maaf itu bukan suatu yang sederhana sebenarnya, dan kita sebagai manusia itu harus bisa memaafkan. Pun ya berarti kalau mau saya tambah ya harus bisa meminta maaf kalau salah. Berarti kan tahu diri dulu. Seperti itu. Sekali lagi bahwa ini bukan maaf yang sekedar blast chat, mohon maaf ya, nggak seperti itu, tapi beneran mohon maaf misalnya karena salah terus meminta maaf. Nah itu hanya bisa dilakukan oleh seorang kesatria itu. Tidak banyak orang yang bisa minta maaf sebenarnya. Karena ya mungkin itu berhubungan dengan gengsi, itu berhubungan dengan harga diri. Dia merasa kalau dia minta maaf harga dirinya turun, makanya dia tidak melakukan permohonan maaf kalau salah, merasa tidak salah dan seterusnya dan seterusnya. Lalu, manusia, tangis dan perasaan, kita itu cari poin dalam keseimbangan. Jadi kita hidup itu ya kondisi saling tergantung tadi itu, dan yang terakhir kita kekal di kepulangan. Kurang religi apa album ini? Bahkan diakhiri dengan kalimat kita kekal di kepulangan. Maknanya ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Jadi pasrahan, santai, menikmati, wah iki sementara, seperti itu. Jadi ini sungguh album yang terlampau religius buat saya. Ketika tahu lagu ini, album ini biasa-biasa saja, tapi ketika mulai mendengarkan, loh kok ada nada-nada yang sepertinya ini lagu-lagu seperti lagu religi ya, yang artinya punya punya makna-makna religi seperti itu ya. Dan apa namanya, ketika saya bedah selama Ramadan sampai Syawal ini lengkap 9 lagu, itu kayak semacam semakin dalam, oh iya benar ini memang isinya itu lagu-lagu yang muatannya itu religius. Lebih-lebih soal kepasrahan, dan salah satu poin penting
dari kita beragama itu kan kepasrahan total pada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak, Pas Kepikiran Ramadan mulai dari awal sampai akhir ini. Mulai dari saya bercerita tentang dihisab atau diruqyah, sampai saya akhirnya memilih untuk menutup Pas Kepikiran Ramadan dengan bedah lagu Jalanan Sadra yang menurut saya sangat religius. Sebenarnya ada banyak lagi lagu-lagu yang menurut saya itu punya muatan religius ya. Mungkin teman-teman bisa langsung, ide, "Oh iya, itu tiga-tiga kali juga lagu religi tuh," gitu juga bisa. Saya merasa di albumnya Fish yang Membangun dan Menghancurkan itu juga ada banyak muatan religi. Di lagunya Hindia pun juga ada banyak lagu lah yang mungkin kapan-kapan kita bisa bicarakan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak, kita cukupkan untuk konten pas Ramadan. Kita bungkus di hari ini, tahun depan mungkin ada lagi, kita nggak tahu. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang, tapi tidak hanya panjang, tapi juga berkah. Seperti itu, mohon maaf sekali lagi kalau ada salah-salah. Selamat berlebaran teman-teman semua, dengan dari hati yang paling tulus. Sekali lagi saya kadang menyampaikan sesuatu yang tidak saya sengaja, tapi menyinggung, saya juga mohon maaf untuk itu. Terima kasih, sampai jumpa di Pas Kepikiran Ramadan berikutnya. Selamat lebaran, selamat melanjutkan kegiatan-kegiatan yang lain.